untuk segala kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini Tuhan. Atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami memasuki dan hendak menjalani hari ini. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkaulah yang menemani kami, melindungi kami dan menuntun langkah kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi manigor hehe ma ibana, jongjong ma huhut mardalan, dungi bongot ma ibana rabdoho nasida tu bagas jorowi, mardalan jala mirjahirjab, huhut mamuji debata, ido yanggo sahatna. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, masing-masing kita pasti memiliki harapan dan memiliki mimpi dan memiliki cita-cita. Apa yang hendak kita capai, apa yang kita harapkan datang kepada kita, terwujud di dalam kita. Oleh karena itu, hal itu terlihat dari bagaimana kita berusaha, berjuang terhadap apa yang kita mimpikan itu, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan itu. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang juga kita menyadari bahwa mungkin saja mimpi kita terlalu tinggi. Mungkin saja cita-cita kita terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan dan daya kita untuk menggapai impian tersebut. Oleh karena itu, mungkin kita sering sekali mengubur mimpi kita, atau setidaknya kita beralih untuk menciptakan mimpi-mimpi yang baru. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca perikop Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini, mulai dari ayat 1, maka kita akan melihat kisah yang menceritakan Rasul Petrus yang melakukan mukjizat kepada seorang laki-laki yang lumpuh sejak dari lahirnya. Dikatakan dalam firman ini, dalam perikop ini, bahwa laki-laki itu dia sedang berada di pintu bait suci, sedang meminta sedekah. Saat dia melihat Petrus dan rasul lainnya, maka Petrus pun menjawab bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Sementara sebagaimana dikatakan bahwa dia adalah seorang yang meminta sedekah, tentu yang diharapkan laki-laki ini adalah Petrus memberikan sepeser ataupun sedekah kepada orang ini. Akan tetapi Petrus hanya menjawab dia tidak memiliki apa-apa, akan tetapi dia akan menyerahkan apapun yang dia miliki. Dan mukjizat itu dilakukan kepada orang yang sakit lumpuh ketika Petrus menyatakan berjalanlah. Bapak Ibu serta saudara-saudari, apa yang terjadi di dalam kisah itu? Ketika itu juga orang lumpuh itu dapat berdiri. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kenyataan ini, mimpi ini mungkin pernah dimimpikan, diimpikan, dan diharapkan oleh seorang yang lumpuh ini. Akan tetapi karena sekian lama, karena ketidakberdayaannya, hingga pada akhirnya mungkin saja dia sudah tidak lagi berharap. Dia mungkin sudah tidak lagi secara sepenuh hati untuk mengharapkan itu. Mungkin saja dia menyatakan bahwa itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Akan tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa dia telah sembuh. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu serta saudara-saudari melalui ayat renungan kita hari ini. Demikianlah responnya untuk merespon sebagai ekspresinya dari kesembuhan yang dia alami. Dia melonjak berdiri, berjalan ke sana kemari dan mengikut ke dalam bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian juga kita saudara-saudari yang terkasih. Ketika hal yang mungkin kita mimpikan, yang tadinya merupakan suatu ketidakmungkinan bagi kita, tiba-tiba terwujud sebagai hal yang luar biasa di dalam diri kita, maka kita pun akan merasakan euforia yang luar biasa. Kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa, kegirangan, bersukacita. Dan kita juga akan harusnya memuji Tuhan sebagai pemberi dari berkat itu. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita di dalam kehidupan kita pun setiap hari tentu tidak terlepas dari pekerjaan Allah, dari karya Allah di dalam kehidupan kita ini. Kita masih bisa melihat renungan ini tentu karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Kita masih dapat bekerja karena Tuhan masih memberikan kita kebijaksanaan, masih memberikan kita kekuatan dan tenaga. Dan hal-hal lain pun Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Campur tangannya lah yang membuat kita mampu untuk bertahan hingga pada saat hari ini. Lalu pertanyaannya sebagai bahan refleksi bagi kita saudara-saudari yang terkasih. Ketika Tuhan sudah melimpahkan itu, lalu bagaimana kita melihat itu? Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dalam sukacita seperti seorang yang sembuh dari lumpuhnya. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.